Halo, sobat muda di mana saja berada. Shalom. Salam jumpa dalam program Sapa Kaum Muda Klasis Timur Tengah Utara. Dan kita kembali jumpa untuk berbicara tentang seputar hal-hal di kehidupan orang muda. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh seorang pendeta, Bapak Pendeta Lai Abdi Wenyi, MSI. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Shalom juga untuk sobat muda yang ada dimanapun. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik Puji Pak Tuhan Pendeta. ya. Semoga yang menyaksikan juga dalam keadaan baik. Ya, oke sobat muda yang diberkati, kita hari ini mau berbicara tentang satu tema, yaitu anak muda gaul di mata Tuhan. Jadi bagaimana anak muda tetap eksis di zamannya, tetapi juga tetap menyenangkan hati Tuhan. Dan karena itu saya ajak kita berdoa. Bagi yang menonton juga, kita bisa sama-sama ya. Kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah yang memberi bagi kami hidup dan juga waktu serta kesempatan yang baik untuk kami boleh berbicara dan juga kami boleh berefleksi tentang kebenaran firman Tuhan bagi setiap orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Kami minta Roh Tuhan hadir menolong kami yang berbicara di sini maupun setiap kekasih Tuhan yang juga mengikuti program ini. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Bapak Pendeta, ada banyak keluhan di seputar kehidupan orang muda. Ada kita dengar orang biasa bilang, ya anak muda memang modelnya begitu. Kalau bicara tidak ada tata krama. Ada juga keluhan yang bilang ya namanya anak muda, mana pernah mereka mau mendengar nasihat orang tua. Dan juga ada stereotip yang negatif ya berhubungan dengan kehidupan orang muda, di mana orang muda itu dianggap pecandu rokok. Mereka itu adalah kelompok orang-orang yang cepat sekali jatuh di dalam obat-obat terlarang. Juga mereka lebih senang dunia malam, ya. Dan itu stereotip negatif yang ada di sekeliling mereka. Nah, kira-kira menurut pengalaman Bapak Pendeta, ini sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu, ataukah memang ini imbas atau fenomena dari kehidupan kekinian ini? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Memang kalau kita bicara tentang fenomena orang muda, saya kira dalam sejarah peradaban itu percakapan tentang orang muda itu memang selalu muncul. Bahkan di dalam Alkitab misalnya memang sudah juga mengungkapkan tentang kisah-kisah tentang orang muda, tapi tidak selalu negatif. Ada juga kisah-kisah positif yang menginspirasi kita. Orang muda itu diidentikan dengan kondisi psikologis yang belum stabil. Ya, orang selalu menganggap bahwa darah muda itu darah yang menggebu-gebu, ya, berapi-api. Pada masa muda orang juga sedang mencari identitas diri. Dalam proses mencari jati diri, identitas diri. Dalam Alkitab saya ingat Pak Pendeta satu bagian firman Tuhan misalnya dalam Pengkhotbah pasal 11 ya ayat 9 itu justru sudah pernah mengingatkan. Dia katakan begini, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Nah, sejak masa Alkitab sebenarnya sudah mengungkapkan tentang potensi orang muda
yang akan mengungkapkan ekspresinya yang terkadang melampaui ya segala sesuatu. Saya kira itu bagian dari kehidupan yang alamiah dalam kehidupan manusia. Masa muda itu kan masa yang penuh energi. Nah, kalau energi itu yang berlebihan itu tidak dikelola dengan baik, nah akan menghasilkan hal-hal yang buruk. Tapi tidak sedikit juga sebenarnya kisah-kisah yang positif tentang orang-orang muda dalam Alkitab, Pak Pendeta. Jadi rasanya memang sudah ada dari dulu, ya. Jadi di setiap zaman itu ada, tetapi tidak selamanya negatif. Ya. Dan Alkitab juga memberi perhatian besar soal itu. Ya. Dia mau menegaskan bahwa ada loh potensi orang muda yang harus dipakai sebaik-baiknya. Karena di situ masa di mana Allah juga menganugerahkan segala potensi besar untuk mereka bisa jadi baik. Betul. Oke, baik, Pak Pendeta. Dan jadi semua zaman adalah ya baik yang negatif maupun positif. Ya. Oke, kalau begitu kita mau dengar yang positif saja. Oke. Kita mau dengar yang positif. Mungkin ada tokoh-tokoh panutan dalam Alkitab yang bisa kita belajar bahwa mereka tetap ada di zamannya, ya. Mereka tidak lari dari zaman itu, tetapi mereka juga tetap memberi kehidupan orang muda yang berdampak baik, begitu. Adakah mungkin Pak Pendeta punya beberapa tokoh? Seperti yang tadi saya katakan di awal, Pak Pendeta, memang sebenarnya kalau kita merujuk pada Alkitab, ada banyak sekali kisah-kisah yang berbicara tentang orang-orang muda dalam cara pandang yang positif. Yusuf misalnya, dalam kemudaannya dia mampu untuk menjaga integritas dirinya. Ketika dia digoda oleh berbagai godaan pada masa itu, tapi dia mampu untuk menjaga integritas diri. Atau kita juga bisa belajar misalnya dari Daniel. Ya, Daniel tetap menjaga integritasnya, menjaga diri. Atau dari kisah-kisah anak-anak Nuh. Ya, anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet dikatakan sebagai anak-anak yang ketika orang pada masa itu hidup dalam berbagai bentuk kejahatan, orang-orang muda ini tetap hidup ya di dalam Tuhan. Mereka dikatakan bahwa Nuh itu seorang yang gaul juga. Ya, tapi gaulnya dengan Tuhan. Ya. Tuhan. Konsep gaul sekarang ini kan selalu orang menganggap gaul itu sesuatu yang menjurus pada hal yang negatif. Tapi Alkitab sudah menjelaskan tentang konsep gaul itu dalam pengertian yang positif. Anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet itu orang-orang yang punya komitmen kepada Tuhan. Bahkan Timotius, ya, seorang rasul yang masih sangat muda memberi dirinya bagi pelayanan. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain. Saya kira ada banyak kisah positif yang bisa kita rujuk dalam Alkitab, Pak Pendeta. Oh iya, jadi tidak selamanya ketika orang memilih untuk bergaul dengan Allah, seketika itu juga dia menjadi orang yang terpisah dari dunia. Betul. Ya, tidak selamanya begitu ya. Ya, justru orang bisa bergaul di dalam Tuhan. Dan pergaulan itu membawa dampak yang baik ternyata bagi kehidupan di sekitarnya. Ya, karena itulah kenapa kemudian Tuhan memberi kita tugas ada di dunia, bukan menjadi terasing sama sekali, tapi menggarami dunia. Bagaimana kita bisa menggarami dunia kalau kita mengasingkan diri dari dunia misalnya? Benar ya. Baik, Bapak Pendeta. Anak muda memang kita harus akui bahwa kalau zaman ini ya, banyak keinginan anak muda untuk cepat-cepat populer begitu. Artinya popularitas itu dicari loh oleh semua kalangan dan terlebih untuk orang muda. Ya, mereka ingin untuk populer. Tapi persoalannya Bapak Pendeta, kadang-kadang orang populer tetapi dengan tidak berkualitas begitu. Artinya mereka menjual segala sesuatu yang sebenarnya negatif, ya demi kepopuleran itu. Dan bagi orang muda Kristen ya tentu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, bagaimana itu Bapak Pendeta melihat hal ini? Ya, sobat muda, kebutuhan orang dikenal itu adalah kebutuhan yang mendasar sebenarnya. Ya. Semua, apalagi dalam kehidupan orang-orang muda,
popularitas, ya, keinginan untuk dikenal itu sangat tinggi sekali. Ya. Tetapi memang selalu ada dua jalan yang ditempuh untuk orang menjadi terkenal. Ada yang dengan jalan sensasi, tapi ada yang dengan jalan prestasi. Nah, sebagai orang-orang muda di dalam Tuhan, kita mesti belajar untuk mengambil pilihan. Kita ingin dikenal oleh banyak orang bukan melalui sensasi yang kita lakukan, tetapi kita harus dikenal sebagai orang-orang yang dikenal karena prestasi-prestasi yang kita lakukan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Ya, jadi pilihan itu selalu ada sebenarnya pada kita. Dan memang sih, ya, biasanya kalau orang mau ambil jalan pintas, jalan yang paling mudah untuk diambil adalah dengan jalan terkenal karena sensasi. Ya. Tetapi biasanya hal yang demikian tidak akan berlangsung lama. Ya, orang yang dikenal karena sensasi berbeda, ya, dengan orang yang dikenal karena prestasi. Oke, jadi orang muda, teman-teman muda bisa cek sendiri dari masing-masing diri, ya. Saya ini sensasi atau saya ini memang prestasi. Ya. Dan itu tetap jadi pilihan. Ya. Dan bahkan saya kira apa yang saya tangkap bahwa Tuhan ada di situ. Dia tidak menutup ruang seseorang untuk populer, mencari segala sesuatu yang, ya, di mana orang bisa mengenal keberadaannya. Ya, dan secara Kristiani, ya, itu prestasi, ya. Ya, semoga teman-teman muda yang punya potensi, punya bakat, punya talenta, ya, tetap dilanjutkan. Yang penting setiap saat mesti cek. Betul, karena memang sekarang, ya, kebutuhan bahasa sekarang orang selalu, ya, mengatakan sebagai influencer, ya, memberi, ya, dampak, memberi pengaruh. Nah, kita perlu menjadi orang-orang muda yang menjadi influencer dalam hal-hal yang bersifat positif. Ya, bagaimana kita memperkenalkan cara hidup takut akan Tuhan misalnya. Bagaimana sebagai orang muda kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa bebas beraktivitas dalam aktivitas kita sebagai orang-orang muda, tetapi kita melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Menjadi influencer bagi, ya, Tuhan. Ya. Iya, di mana kita ada berdampak, betul, menjadi berkat, begitu bagi orang lain. Oke, Bapak Pendeta, dan orang muda itu juga, Bapak Pendeta, ya, pada kenyataannya mereka juga biasanya hidup konsumtif. Ya. Ya. Kalau ke tempat belanja, ya, maunya berbelanja yang mewah, ya. Kemudian kalau ke tempat-tempat maunya yang tempat eksklusif. Betul. Ya, kemudian itu semua dilakukan, ya, itu tadi untuk popularitas, supaya orang bisa tahu keberadaannya seperti itu. Nah, akhirnya tempat yang dihindari itu justru gereja. Karena banyak orang berpikir kalau sudah ke gereja, kamu sudah akan terikat di situ. Kamu tidak akan lagi bebas seperti sedia kala. Kamu akan terikat dengan pelayanan-pelayanan. Dan bagaimana itu Bapak Pendeta melihat? Ini persoalannya ada di gereja ataukah ada di anak muda itu sendiri sebenarnya? Ya, ini sebenarnya menarik pertanyaannya Pak Pendeta Adi. Jadi itu fenomena zaman sebenarnya. Coba saudara pikirkan, kalau Anda ngopi, ya, Anda bisa bikin kopi sendiri dan minum kopi di rumah, harganya 3.000. Tapi kalau Anda pergi ke tempat tongkrongan, Anda membayar segelas kopi yang di rumah harga 3.000 menjadi 30.000. Nah, apa bedanya? Sama-sama ngopi, tetapi harganya berbeda. Ternyata kita lebih banyak membeli gengsi. Kita lebih banyak membeli pencitraan daripada kebutuhan itu sendiri. Ya, kita membeli bukan karena kebutuhan, tapi kita membeli karena keinginan. Ya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan orang-orang muda demikian. Ya. Tapi saya kira itu hal yang kalau masih ada dalam hal batas-batas kewajaran, ya tidak apa-apa. Ya, orang bisa hangout, bertemu, ya kita juga tidak bisa mengekang. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa kita belajar dari situ bahwa apa sih yang kita cari sebenarnya, ya, keinginan atau kebutuhan. Ya.
barang bermerek itu kan lebih kepada tindakan show off, ya. Kita mau menunjukkan. Orang-orang yang demikian biasanya orang-orang yang belum selesai dengan dirinya, ya, ingin menunjukkan tentang siapa dirinya. Nah, orang-orang yang demikian biasanya masih berada dalam proses mencari jati diri. Tapi orang yang sudah menemukan jati dirinya, dia tidak peduli apapun merek apapun yang dia pakai, selama dia nyaman dan itu baik, dia tidak peduli merek apapun, ya, harga berapapun. Ya, jadi proses demikian kalau kita belajar piramida Abraham Maslow misalnya, Pak Pendeta, kebutuhan paling tinggi dalam hidup manusia itu adalah aktualisasi diri. Ya, kalau kita masih ada pada tahapan kebutuhan, ya, mengisi kebutuhan-kebutuhan pribadi, berarti kita belum sampai di piramida terakhir. Ya, aktualisasi diri itu apa? Berdampak bagi orang lain. Nah, orang-orang muda mesti sudah harus sampai di situ. Jadi kehidupan orang muda secara Kristen itu bukan tentang boleh atau tidak, ya, tapi tentang itu membangun atau tidak, itu berdampak baik atau tidak apa yang kita buat tidak. Itu. Bagi kita, tapi juga bagi orang lain. Oke. Jadi teman-teman muda, apapun yang kamu lakukan, bukan tentang boleh atau tidak, tapi tentang itu berdampak baik atau tidak bagi kamu ataupun juga bagi orang di sekitarmu. Nah, ini masih soal tadi, Pak Pendeta. Gereja selalu jadi tempat yang dijauhi. Ya. Itu bagaimana menurut Pak Pendeta? Oh ya, betul. Orang masih melihat gereja dalam cara pandang yang konvensional. Oh ya. Gereja hari ini, dengan perubahan-perubahan yang terus terjadi, terus menyesuaikan diri. Ya, salah satu semangat kita bergereja adalah gereja mesti terus memperbaharui diri. Ya, pembaharuan dilakukan oleh gereja di dalam berbagai bentuk pelayanan-pelayanan, termasuk untuk menjangkau kaum muda. Hari ini kebutuhan pelayanan gereja itu sangat membutuhkan orang-orang muda. Pelayanan-pelayanan gereja juga tidak sekaku dulu lagi. Ya, ada konsep misalnya dengan beberapa teman kita berbicara tentang kenapa orang lebih senang ke kafe daripada ke gereja. Nah, bagaimana kemudian gereja perlu menghadirkan model pelayanan katedral? Ya, orang malas ke katedral tapi lebih senang ke kafe. Ya, konsep katedral itu yang bagaimana? Ya, kita bisa PA ibadah dalam suasana yang tidak terlalu kaku. Orang bisa PA sambil minum, sambil makan cemilan, tapi yang dibahas apa? Yang dibahas firman Tuhan. Ya, jadi saya kira pola-pola pelayanan gereja hari ini itu akan sangat ditentukan kalau Anda sebagai orang muda masuk di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Jangan mengasingkan diri. Kebutuhanmu apa? Datang ke gereja, bertemu dengan pendetamu, sharing dengan mereka, dan hadirkan model-model pelayanan yang memenuhi kebutuhan orang-orang muda. Saya kira itu cara yang paling menolong, ya, bagi pelayanan gereja, Pak Pendeta. Ya, saya dengar-dengar juga waktu pelayanannya Pak Pendeta sudah mulai ada konsep itu, ya? Ya, betul. Mungkin bisa diceritakan sedikit yang sementara ada dalam konsep ataupun. Ya, betul. Ketika saya melayani di salah satu jemaat, di Jemaat Petra, itu kita memang melihat kebutuhan anak-anak muda. Jadi kita berpikir untuk membuka yang namanya kafe rohani. Ya. Kafe rohani. Tempat tongkrongan yang positifnya dapat. Apa yang dilakukan di kafe rohani? Yang kita bayangkan pada masa itu adalah anak-anak menjual, ya, melatih mereka untuk punya jiwa entrepreneurship, ya, kewirausahaan. Tapi juga di situ ada aktivitas-aktivitas positif. Kita bisa PA di situ, ya, kita bisa bikin ibadah pemuda di situ dengan cara yang lebih lugas seperti yang Pak Pendeta bilang, karena kebutuhan anak-anak muda, mereka tidak bisa terlalu kaku dengan liturgi yang terlalu kaku dan lain-lain. Kita bisa bedah buku di situ, kita bisa diskusi seperti ini di situ, sehingga kita mesti mengubah, ya, konsep-konsep yang kita anggap itu jauh dari Tuhan,
kita pakai konsep yang sama, tapi memberi makna yang baru, aktivitas yang berbeda, dan semua yang dilakukan di Cafe Rohani itu memang dalam kerangka menghadirkan percakapan-percakapan, refleksi-refleksi tentang pengalaman bersama Tuhan. Karena refleksi bersama Tuhan itu tidak selalu harus dihadirkan dalam cara yang terlalu kaku. Kebutuhan zaman kita, orang ini kan sudah terlalu banyak persoalan yang dihadapi. Orang kepingin ke gereja itu untuk apa? Dia ingin mencari kelepasan. Ya. Kalau dia pergi ke gereja lalu di gereja juga terlalu kaku, dia sudah stres karena pekerjaannya, pergi di gereja dia tambah stres lagi karena ya berbagai hal yang terlalu kaku. Saya kira kita memang mesti menghadirkan model-model pelayanan yang baru. Ya. Jadi guys, jangan takut datang gereja. Gereja sekarang, puji Tuhan bahwa sudah ada pemikiran-pemikiran baru untuk menciptakan suasana-suasana baru yang itu pasti akan sangat juga bisa berdampak bagi kehidupan orang muda. Karena itu siapa lagi yang mau datang ke sana kalau bukan teman-teman muda ya? Ya betul, memang orang-orang muda harus terlibat di dalam pelayanan gereja. Kalau kita belajar dari Alkitab, ya Alkitab memberi cerita banyak sekali tentang orang-orang muda yang memberi dirinya bagi Tuhan. Orang muda tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat negatif. Kita juga bisa menjadi positif. Itu semua adalah pada pilihan kita. Anda mau menjadi positif atau menjadi negatif, itu tergantung kepada diri kita sendiri. Ya, termasuk di dunia digital, acara-acara seperti ini juga sebenarnya untuk memenuhi ya kebutuhan-kebutuhan orang muda. Ya. Jadi saya kira itu Pak Pendeta. Dan seperti hari ini ya, saya mungkin sudah tua, tapi ketika bicara topik-topik orang muda langsung jadi muda sepertinya. Oke, baik Pak Pendeta, dan kita ada pada kesimpulan bahwa Tuhan itu harus tetap jadi pusat, ya, pusat dari setiap orang percaya. Tuhan menjadi pusat kehidupan. Nah, ini mungkin yang terakhir, bagaimana sih agar orang percaya atau anak muda hari ini bisa tetap populer, tetap inspiratif, namun mereka juga tetap menjaga kekudusan hidup di zaman ini. Mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Sebelum saya masuk ke situ, saya kira ada hal yang penting yang tadi ditanyakan oleh Pak Pendeta berkaitan dengan kewibawaan orang muda. Orang selalu menganggap bahwa kewibawaan itu identik dengan usia yang tua. Ternyata saudara, kewibawaan seseorang itu tidak ditentukan oleh usianya. Kalau kita belajar dari pengalaman Paulus menasihati Timotius, itu lebih kepada karakter diri, ya, integritas diri. Ya. Biarpun engkau muda, tapi engkau punya karakter dan integritas, kewibawaanmu akan timbul di situ. Ya. Nah, berkaitan dengan itu saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan. Ya. Dalam Mazmur 119, ya, ayat yang ke-9 dikatakan begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Jadi, cara satu-satunya untuk menjaga kelakuan kita bersih adalah pada apa? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengenal firman Tuhan kalau kita jarang berbicara tentang firman Tuhan? Bagaimana kita mau mengenal firman Tuhan kalau nanti ke gereja hari Minggu baru kita pegang Alkitab? Alkitab tidak lagi dalam bentuk buku. Teknologi masa sekarang itu memungkinkan Alkitab dalam genggaman. Ya. Karena itu seharusnya jangan hanya buka status, jangan hanya buka WA, tetapi buka juga aplikasi Alkitab dalam genggaman kalian. Ya. Jadi digital itu memungkinkan banyak hal. Sekali lagi kita belajar bahwa dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Yaitu dengan firman Tuhan. Belajar dari firman Tuhan, tidak hanya belajar, tapi berkomitmen untuk hidup sesuai dengan
apa yang Tuhan kehendaki. Saya kira mungkin itu Pak Pendeta yang bisa sedikit menolong orang-orang muda ini. Baik, terima kasih sekali ya Pak Pendeta untuk beberapa hal yang luar biasa, pencerahan-pencerahan bagi kehidupan orang muda bahwa stereotip yang menganggap orang muda negatif itu sebenarnya tidak selamanya benar. Betul. Orang muda punya potensi dan justru di masa muda itulah adalah masa hari ini. Ya, masa yang harus dikerjakan hari ini, dibuat hari ini dan mengisi segala sesuatu dengan yang terakhir tadi Pak Pendeta bilang bahwa untuk menjaga kita bisa tetap eksis, populer atau juga apapun yang ada jadi cita-cita kita, tetapi kita juga tetap menjaga kekudusan di dalam Tuhan adalah dengan firman Tuhan. Amin. Hidup di sekitar firman Tuhan, bahkan betul, hidup di dalam firman itu. Betul. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Adakah yang mau disampaikan paling terakhir? Oke. Sesuatu lah untuk orang-orang muda. Tantangan hidup orang muda di era saat ini itu justru lebih kompleks ya daripada era di mana masanya Timotius, masanya Sem, Ham dan Yafet, ya masanya Yusuf. Ya, hari ini tantangan hidup orang muda, godaan-godaan hidup orang muda itu jauh lebih berat. Ya, menurut saya ya Pak Pendeta itu jauh lebih berat. Dengan era digital Anda bebas melakukan apapun. Karena itu sekali lagi, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hanya membaca firman Tuhan. Jangan hanya mengumbar status tentang firman Tuhan. Tapilah hiduplah di dalam firman itu dan hidupi firman itu melalui kehidupan orang-orang muda. Anda pasti diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Untuk semuanya tetap sehat. Selamat untuk terus melayani. Tuhan berkati selalu. Pak Pendeta bersama keluarga. Kita sampai di sini. Nanti di beberapa episode lagi kami akan bisa mengundang lagi ya. Siap. Untuk orang-orang muda selalu siap Pak Pendeta. Terima kasih. Oke, salam semua. Tuhan berkati.